Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan berbagi tips dengan bagaimana sih kita mengetahui yang mungkin yang nyuri barang kita, yang nyolong barang kita ataupun apa. Jadi ya intinya begitulah. Jadi intinya bagaimana kita bisa tahu siapa sih yang nyuri. Jadi kalau kita kadang bertanya pada orang pintar ataupun pada seorang spiritual itu kan kadang kita suka nggak jelas ya, bahkan kurang lebih kalau kita lagi beruntung kadang dibohongin gitu kan. Tapi ada satu tips yang memang betul-betul kita jadi tahu, jadi kita tidak timbulkan fitnah ya, karena pada dasarnya kita bertanya sama Allah gitu kan. Dan untungnya lagi pada saat ini menurut pengalaman ya, jadi saya tahun 2000 sampai 2007 itu kan buka PlayStation ya. Nah pada saat tahun 2007 itu dibobol maling gitu kan. Nah pada saat itu saya melakukan ritual itu dan alhamdulillah pada saat itu petunjuknya kayak saya berada di atasnya gitu kan. Pada saat berada di atasnya terus saya tuh lihat kejadiannya seperti apa, kronologinya seperti apa, terus eh, bagaimana mereka masuknya gitu kan. Terus siapa saja yang mencuri, terus prosesnya itu saya lihat gitu loh. Jadi kayak kita ya kalau kita jadi CCTV gitu, kita berada di atas dan maling-malingnya itu ada di bawah kita gitu kan. Itu yang saya alamin. Terus alhamdulillah lagi nih, kalau kan pada saat itu saya dibobol tuh kan barangnya nggak balik ya. Jadi kalau barang nggak balik itu menurut pengalaman saya tuh kita diganti gitu kan. Pada saat itu adalah temen jadi motornya hilang, alhamdulillah diganti motor gitu kan. Ya ada yang ganti pas hari ketujuh tuh ya nggak tahu lah, entah itu dibeliin orang tua, entah dibeli kakaknya, adiknya, ataupun ya tiba-tiba kita dapat adalah rezeki yang kita terima itu bisa untuk mengganti dari barang yang hilang itu kalau nggak balik. Tapi kalau dibalikin dengan sirinya enggak ya. Jadi gini nih tata caranya nih menurut pengalaman yang sudah saya alami dan sudah eh, rekan-rekan yang mungkin teman-teman yang sudah saya sarankan tuh ritualnya begini. Jadi kita satu pertama kita sholat, ini bagusnya memang abdolnya itu memang kita lakukan sehabis asar. Jadi sehabis asar kita sholat asar, terus nanti kita tunggu rentang waktu, karena emang dalam sholat asar itu kan nggak ada, sehabis sholat asar kan nggak ada sholat sunnah, jadi makanya kita tunggu rentang waktu. Jangan jangan apa jangan kita apa jangan kita langsung sholat asar gitu kan. Jadi uh, kita tunggu, terus jangan jadi begitu sholat asar jangan langsung sholat hajat, kita tunggu dulu lah entah dalam 15 menit ataupun kita ngapain dulu gitu kan. Habis itu terus kita yang pertama kita lakukan adalah sholat tobat. Sholat tobat 2 rakaat. Jadi kenapa sih? Karena sangat penting nih sholat tobat, karena pada saat kita yaitu dosa-dosa kita diampuni ataupun terampuni, dengan sendirinya apapun yang kita inginkan atau yang kita pinta sama Allah itu akan dikabulkan gitu kan. Makanya sholat tobat dulu. Sholat tobat kita baca istighfar lah mungkin 100 kali ya, kalau yang saya lakukan 100 kali. Terus habis itu kita sholat hajat. Sholat hajatnya niatnya pengen kita tahu gitu kan, mungkin diberi petunjuk, minta petunjuk kepada Allah bahwa saya ingin tahu siapa yang nyolong gitu kan, siapa yang ngambil barang saya, siapa yang istilahnya yaitu maling lah istilahnya gitu, siapa yang bobol rumah kita gitu kan. Nah itu setelah itu sholat, yaitu pada saat itu kan sholat hajat 2 rakaat ya, 2 rakaat. Terus habis itu kita biasalah baca zikir standar ya, astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah gitu kan. Terus syukur ditambah la ilaha illallah ya 33 kali nggak apa-apa semuanya gitu kan. Kalau saya sih dulu segitu gitu. Setelah habis itu bacalah surat atorik, jadi surat atorik gitu kan. Baca surat atorik selama 41 kali gitu kan. Jadi setiap habis asar kita yang pertama yang kita lakukan adalah sholat tobat. Habis itu istighfar 100 kali, terus sholat hajat dengan niatan agar kita tahu gitu kan. Terus habis itu kita wirid standar, jadi ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terus la ilaha illallah selama 33 kali semuanya. Setelah itu kita baca surat atorik selama 41 kali, dan itu kita lakukan selama 1 minggu. Jadi waktunya nih rutin, jadi misalkan kita, soalnya kalau kita disiplin Allah pun akan disiplin ya. Jadi kalau kita sudah menentukan itu misalkan jam 4 lah katakan seperti itu ya, kita harus jam 4 terus gitu kita mulai. Jadi setelah jam 4 kita mulai, setelah kita jam 4 kita mulai, ataupun mungkin jam 5 gitu. Jadi kalau baiknya sih sebelum jam 5 ya, karena kalau pada saat kita nggak boleh ya sholat tuh pada saat matahari terbit dan terbenam, setahu saya begitu. Jadi
kalau bisa sebelumnya, jadi sebelum jam 5 gitu kan, jadi antara asar hingga jam 5. Terus habis itu jadi nanti biasanya nih ya, jadi hari ketiga ataupun empat nanti biasanya, kalau saya sih dulu hari keempat ya, hari keempat, jadi malam keempat itu saya dapat petunjuk. Terus habis itu jadi begitu kita dapat petunjuk, jangan berhenti ya, jangan berhenti, karena kita nggak tahu nih kan barang tuh balik apa enggak. Jadi kalau kita cuman sekedar tahu nggak ingin balik sih nggak masalah. Jadi kalau kita ingin balik, baiknya kita selesaikan hingga 7 hari gitu kan, karena ini menurut pengalaman sih. Jadi pada saat itu hari ketiga dan hari malam keempat tuh saya diberi petunjuk, oh ini yang nyuri begini, kronologinya begini, tekniknya begini, rekonstruksi lah, kayak kita ngelihat rekonstruksi gitu kan, rekonstruksi kayak di kepolisian itu. Terus nanti karena pada saat itu terus tetap saya lanjutkan hingga seminggu, 1 minggu kan, 7 hari gitu kan. Nah hari yang terakhir ini jadi alhamdulillah ya, karena mungkin karena barang saya itu nggak balik, jadi hari terakhirnya tiba-tiba tuh ada temen datang itu ngasih duit gitu kan. Jadi ngasih duit, intinya ya pokoknya ngasih duit gitulah. Kalau ya alhamdulillah duit itu memang memang lebih besar dari kerugian yang saya derita gitu kan. Pada saat itu kan sekitar harga PS tahun 2007 2000-an lah, 2000 ke atas itu kan sekitar 1.450.000 ya saya ingat ya, pada saat itu. Jadi kalau kali 9 unit kan yaitu hampir pada saat itu saya dapat ganti sekitar, ya katakan kalau 1,5 gitu kali 10 kan 15 juta. Nah, alhamdulillah sampai saya dapat ganti lebih dari ya 14 juta sekian gitu kan, tapi saya gantinya dapat 15 juta gitu kan. Jadi alhamdulillah. Jadi itu yang saya alami gitu kan. Jadi saya ingin berbagi, jadi agar ya ini kan suatu hal yang baik ya, jadi tidak ada salahnya saya berbagi, biar maksudnya kita jadi bisa tahu yang nyuri. Terus alhamdulillah insyaallah yang namanya di barang kita hilang itu kadang juga sakit hati juga ya, bingung gitu kan. Dan kalau kita dapat ganti kan alhamdulillah. Jadi gitu, itu menurut pengalaman saya yang sudah. Jadi langkah pertama adalah sholat tobat, terus baca istighfar 100 kali. Sholat tobat 2 rakaat, baca istighfar 100 kali. Terus sholat hajat kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sama la ilaha illallah itu sebanyak 33 kali. Setelah itu kita baca surat At-Tariq 41 kali. Begitu seterusnya hingga 1 minggu. Dan insyaallah itu jarang sekali gagal, insyaallah karena saya ngalamin. Jadi teman saya juga, mungkin saudara-saudara saya juga kalau tanya sama saya itu saya kasih tips seperti itu. Jadi kita bisa lihat sendiri, nggak cuman katanya gitu kan, jadi tahu sendiri gitu kan. Masalahnya kalau cuman katanya kan kita harus orangnya begini kan susah gitu kan, bisa beberapa orang kemungkinan gitu kan. Tapi kalau kita bisa lihat sendiri kan kita nggak usah nanya orang, oh orangnya seperti ini. Jadi bahkan mungkin kalau kita kenal, oh ternyata yang ngambil si A gitu kan pada saat itu. Karena saya waktu itu yang nyuri ternyata yang orang teman saya sendiri, bahkan teman dekat gitu kan. Tapi cuman dia nyuruh orang gitu kan. Tapi intinya kurang lebihnya begitulah. Jadi itu saja tips dari saya. Jadi ada kurang, semoga bermanfaat ya bagi Anda semua, dan menjadi amal bagi saya. Dan saya pikir cukup sekian. Jadi kalau ada yang kurang jelas silahkan komen gitu ya, komen. Nanti saya akan jawab gitu kan. Insyaallah pasti saya jawab gitu kan. Kalau misalkan ada kurang jelasnya gitu. Tapi kalau masalah urutannya nanti bisa diulangin kan. Lihat filmnya kan bisa diulangin gitu. Jadi itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.